Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya. Dalam keadaan seperti ini kita harus tetap menjaga stamina, tetap menjaga kesehatan tubuh kita ya, agar kita terhindar dari berbagai penyakit, terutama namanya COVID atau Corona ya. Bu Hana berdoa mudah-mudahan anak-anak semua sehat dan juga kedua orang tua atau keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua sehat ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya, karena kebetulan Bu Hana memegang Al-Quran hadis di kelas 5 dan 6, dan sekarang itu adalah jadwal Al-Quran hadis di kelas 6B kalau tidak salah ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku paket ya, yaitu tentang surat Ad-Duha. Anak bisa buka bukunya ya, silakan dibuka bukunya di rumah. Pelajaran tentang surat Ad-Duha, buka di halaman 4 ya. Nah, ini kita bahas terkait dengan cara melafalkan surat Ad-Duha, dan juga terkait dengan sebab turun-turunnya Ad-Duha, itu kita akan bahas hari ini ya. Nah sekarang coba perhatikan anak-anak ke papan tulis. Di sini Bu Hana membuat sebuah peta konsep, yaitu terkait dengan surah Ad-Duha ya. Jadi surah Ad-Duha itu dalam Al-Quran merupakan urutan yang surah yang ke-93 ini ya. Jadi surah Ad-Duha itu merupakan surah yang ke-93 dalam Al-Quran. Nah kemudian terkait dengan penggolongan suratnya, surah Ad-Duha itu tergolong namanya surah Makkiyah. Jadi berdasarkan penggolongannya, surah itu dibagi menjadi dua. Ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Mungkin kalau tidak salah Bu Hana sudah pernah menyampaikan juga waktu di kelas 5 apa itu surah Makkiyah, apa itu surah Madaniyah. Cuman hari ini Bu Hana akan mengulang kembali apa itu surah Makkiyah, apa surah Madaniyah. Jadi yang namanya surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau surahnya diturunkan di kota Mekah ya. Kemudian surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah ya. Diingat lagi anak-anak ya, jangan sampai lupa ya, kadang-kadang itu akan muncul di soal. Bisa saja setelah ini Bu Hana akan soal terkait dengan itu ya. Jadi berdasarkan penggolongannya, surah Ad-Duha tergolong surah Makkiyah. Kemudian surah Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat ya, ada 11 ayat ya. Ingat, surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Kemudian surah Ad-Duha itu diturunkan sesudah surah Al-Fajr ya. Jadi bertanya, kalau surah Al-Fajr itu ayat ke-92, berarti surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93. Kemudian apa arti Ad-Duha? Jadi surah Ad-Duha itu diambil dari ayat yang pertama, yaitu Wadduha ya, artinya adalah waktu duha ya. Itu terkait dengan surah Ad-Duha. Kemudian Bu Hana akan menyampaikan terkait asbabun nuzul surat Ad-Duha, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha. Jadi asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha, atau latar belakang turunnya surah Ad-Duha ya. Jadi sebab kenapa Allah menurunkan surah Ad-Duha? Jadi kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW merupakan Rasul yang terakhir yang diberikan wahyu oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim, kemudian disampaikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, dalam
sebuah keterangan menjelaskan bahwa setelah 15 hari surah Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, ya, yang disebut dengan di saat itu ada namanya masa kekosongan turunnya wahyu yang disebut dengan fatratul wahyi, ya. Kalian bisa lihat di bukunya di halaman fatratul wahyi itu bisa dilihat di halaman 3 ya. Apa yang dimaksud dengan fatratul wahyi? Jadi fatratul wahyi itu artinya masa kekosongan turunnya wahyu. Jadi ada 15 dalam sebuah keterangan ada 15 hari Nabi Muhammad tidak menerima wahyu. Nah, saat tidak menerima wahyu itu Nabi Muhammad merasa gelisah, bahkan sempat sakit, ya. Nah, pada saat Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu dan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, maka orang-orang kafir Quraisy itu mencemooh dan mengolok-olok Nabi Muhammad. Dan orang-orang kafir Quraisy itu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu Allah menurunkan surah Ad-Duha. Jadi surah Ad-Duha itu diturunkan sebagai pemberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Setelah ada jeda, ada masa kekosongan, tidak diturunkannya wahyu. Setelah itu diturunkan lagi wahyu oleh Allah yaitu surat Ad-Duha, ya. Jadi masa kekosongan itu namanya fatratul wahyi atau masa kekosongan diturunkannya surah wahyu, ya. Nah, itu terkait dengan sedikit asbabun nuzul atau latar belakang tentang turunnya surah Ad-Duha, ya. Baik anak-anak, coba kita baca. Saya yakin anak sudah hafal surah Ad-Duha, ya. Coba kita mengulang kembali, kita baca bersama-sama. Bu Hana akan melalui video ini, Bu Hana akan membacakan surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11, ya. Coba disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, itu anak ya. Bu Hana harapkan anak bisa membaca dan menghafalkan di rumah beserta terjemahnya. Insyaallah pertemuan berikutnya akan ada tugas menghafal dari Bu Hana ya, surah dan terjemahnya. Oleh karena itu mumpung ada waktu di rumah sambil dipelajari dan dibaca, insyaallah akan ada tugas hafalan tentang surah Ad-Duha, ya. Baik anak-anak, sebelum Bu Hana tutup pelajaran Al-Quran hadis ini, tentunya materi yang Bu Hana sampaikan tadi Bu Hana ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Tolong disimak baik-baik pertanyaannya, ya. Pertanyaannya tolong nanti dijawab di buku tulis, ya, dijawab di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim melalui classroomnya, ya. Nanti Bu Hana akan nilai di situ, ya. Baik, simak pertanyaannya baik-baik. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tolong ditulis.
Nomor